Selamat siang semuanya, selamat datang di Tethering. Tethering, Textsetter, tutoring. Dan ada saya Kevin. Saya Karlin. Kami berdua akan menemani kalian sepanjang acara hari ini. By the way, gimana kalian semua? Sehat-sehat ya nggak sih? Kalau dari yang aku lihat sih mereka sehat-sehat ya. Tenang aja, Lin. Karena teman-teman kita yang hebat ini, tentunya semua udah pasti pada sehat. Teman-teman, kalian dengar gak sih ya kita yang barusan? Keren kan? Keren dong, kita yang bikin. Iyalah. Kalau gitu, Lin, aku mau ada tambahan aturan baru nih. Hah, kenapa tuh? Kalau kalian dengar kita berdua ngomong tethering, kalian harus jawab Textsetter, tutoring, gitu ya. Coba, mau dicoba nggak sih? Boleh, supaya kalau misalnya teman-teman semangat, kita juga makin semangat. Betul. Dan ada siapa lagi nih nanti yang bakal semangat nih? Tutornya juga yang ngajarnya juga makin semangat. Nah, asik dah. Kalau gitu, yuk aku bikin yayalnya. Langsung kalau gitu, tethering. Sorry. Kalau gitu aku kasih aba-aba 1, 2, 3 ya, supaya teman-teman pada nggak kaget. Dan teman-teman unmute ya. Nggak apa-apa teman-teman, jangan malu-malu. Iya, kalian boleh. Semangat, kita tambah semangat. Begitu, yuk. 1, 2, 3. Tethering. Textsetter, tutoring. Asik banget nih teman-teman. Tapi Lin, kayaknya kurang deh. Iya, sekali lagi dong mau denger. Karena aku juga antusias banget nih sama teman-teman pada hari ini. Aku ulang lagi ya teman-teman. Yuk, 1, 2, 3. Tethering. Textsetter, tutoring. Kita kasih tepuk tangan buat teman-teman pada hari ini. Tahu nggak? Acara ini diselenggarain sama siapa? Aku nggak tahu. Iya, pertanyaan yang bagus banget tuh, Lin. Sekalian kita juga memperkenalkan ke teman-teman kita. Karena acara ini tuh diselenggarakan sama Perhimpunan Pelajar Indonesia Tongkok. Cabangnya cabang Hangzhou, atau biasa kita kenalnya itu dengan nama HISC, teman-teman. Oh, HISC yang kepanjangannya Hangzhou Indonesian Student Community. Bener banget, teman-teman. Dan teman-teman, kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial pada hari ini, teman-teman. Ketua dari HISC. Langsung yuk kita sambut Kak Rivaldo Joey. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang. Yang terhormat Badan Pengurus Harian HISC PPI Tiongkok, yang terhormat Denis selaku Ketua Pelaksana Tim Panitia Tethering 2020, serta para peserta yang saya hormati. Perkenankan, saya Joey, Ketua HISC PPI Tiongkok Cabang Hangzhou, ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara Tethering 2020. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim panitia yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini sehingga dapat terlaksana pada siang hari ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media partner kami dari berbagai cabang PPI Tiongkok. Karena acara ini dihadiri tidak dari mahasiswa Indonesia di Tiongkok saja, tetapi tersebar dari berbagai universitas di Indonesia maupun di negara lainnya. Pasti ada yang bertanya-tanya nih, apa sih HISC PPIT Cabang Hangzhou? Nah, saya mau memperkenalkan sedikit tentang HISC. HISC atau Hangzhou Indonesian Student Community PPI Tiongkok Cabang Hangzhou merupakan satu dari 29 cabang yang dimiliki oleh PPI Tiongkok. Berdiri pada tanggal 21 Oktober 2012, serta diresmikan dan diakui oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok di Kota Beijing. Visi kami untuk periode kali ini adalah menjadikan HISC sebagai wadah bagi seluruh mahasiswa Indonesia di Hangzhou untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang inovatif, inspiratif, dan kreatif dalam berkarya, serta berkontribusi penuh bagi bangsa Indonesia. Sesuai dengan visi misi kami, inovatif serta yang terdepan dalam bidang teknologi, dan juga kita di Kota Hangzhou, tempat kami menempuh pendidikan yang terkenal dengan Alibaba dan teknologi yang sangat maju, yang membuat segala sesuatu dapat dilakukan dengan mudah hanya dalam satu genggaman atau melalui handphone. Maka dari itu kami menyelenggarakan workshop Tethering 2020 ini dengan harapan kami dapat berbagi pengalaman
kami di Kota Hangzhou khususnya bidang teknologi dan dapat mengedukasi teman-teman sekalian tentang pembuatan aplikasi Android menggunakan platform MIT App Inventor. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Kak Joy atas sambutan dan waktunya. Vin, Apa ngomong-ngomong, tuh? tahu nggak sih tethering itu apa? Ya, mana saya tahu. Saya kan ikan. Kak Diego cuma bercanda, Lin. Tau lah, tethering itu yang biasa gue kayak pinjam-pinjam hotspot ke lu gitu kan? Ih, bukan itu maksud gue. Tapi lu juga nggak salah sih. Maksud gue tuh, tethering itu tuh singkatan dari Techsetter Tutoring. Bukan yang lu biasa pinjam-pinjam gitu lah. Ngomong dong, Lin, kalau gitu. Teman-teman, by the way, di acara ini tuh kita mau ngapain ya, Lin? Jadi di sini tuh kita bakal belajar pembuatan aplikasi Android yang pastinya keren banget sih. Wah, pasti bakal asik banget tuh teman-teman. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita dengar sepatah dua kata dari ketua acaranya aja nih, Lin. Kita sambut ketua acara Mandiri Techsetter 2021, Kak Dennis Ertandi. Hai semuanya, terima kasih ya udah datang di acara tethering. Sebelumnya kenalin, nama aku Dennis Ertandi, selaku ketua dari Mandiri Techsetter 2021. Aku mau sharing dikit nih. Jadi kita itu sekarang lagi hidup di era revolusi industri 4.0, di mana semua aspek kehidupan dari semua aspek kehidupan di hidup kita itu mulai beralih ke teknologi digital. Dan penting bagi kita untuk kita terus penting bagi kita sebagai penerus bangsa untuk terus mengasah dan menambah skill, apalagi khususnya di bidang teknologi. Terus hubungannya apa sih sama tethering? Jadi di tethering kita di sini mau have fun sambil juga belajar tentang pembuatan aplikasi Android. Nah, tethering ini merupakan satu kesatuan acara dengan Mandiri Techsetter 2021 yang akan diselenggarakan pada bulan Februari. Jadi gini, Techsetter tuh apa sih? Jadi Techsetter merupakan akronim dari teknologi trendsetter. Teknologi trendsetter artinya itu orang yang paling depan atau yang paling inovatif di bidang teknologi. Harapannya peserta bakal menjadi Techsetter masa depan. Mandiri Techsetter 2021 sendiri merupakan kompetisi pembuatan aplikasi Android. Pembuatan aplikasi Android. Hadiahnya mencapai 10 juta rupiah, total hadiahnya mencapai 10 juta rupiah, dan tenang aja, bagi kalian yang belum bisa untuk membuat aplikasi Android, bakal ada sesi tutoring yang lebih mendalam nantinya. Jadi buat kalian pemula tapi punya ide visioner yang besar ke depan, boleh banget nih ikut nih. Nah, spesialnya lagi, kalian peserta tethering bakal dapat diskon nih. Dari 150.000 per tim menjadi 125.000 per tim. Satu tim terdiri dari 3 orang. Nanti yang mau daftar dan mau tahu lebih lanjut tentang Techsetter 2021, bakal di-share guidebook mengenai Techsetter 2021, mengenai peraturannya, pendaftarannya, bagaimana sistem kerjanya, bakal di-share guidebooknya nanti di akhir acara. Oke, last but not least, good luck and have fun buat tethering. Enjoy! Tethering. Wah, Vin, agak kaget ya. Aku juga tersurprise gitu. Boleh kasih aba-aba kali. Boleh. Maafkan aku, teman-teman. Gak apa-apa. Karena udah semangat banget akunya. Sama, tapi aku kaget tadi. Kurang ada aba-aba soalnya. Kalau gitu, yuk teman-teman, kita ulang lagi ya. Boleh on mikrofonnya ya? Boleh. Tenang. Biar supaya kita bisa dengar-dengar suara teman-teman nih. Yuk. 1, 2, 3. Tethering. Techsetter Tutoring. Asik banget ya, Lin, habis dengerin suara teman-teman kita ini. Betul. Dan terima kasih juga untuk Kak Dennis Ertandi atas sambutannya. Lin, ngomong-ngomong, keren banget ya. Kapan lagi nih bisa ikut workshop gratis buat bikin aplikasi plus dapat sertifikat loh kita. Gila, paket lengkap. Kombonya best deal banget ya. Benar. Oh iya, teman-teman diingetin ya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung tanyain aja di grup tethering di WhatsApp. Nanti bakal ada tutor yang nggak approach kalian kok. Bener teman-teman, dan jangan malu-malu ya.
Dan diharapkan untuk teman-teman ikut acaranya sampai akhir. Karena apa? Karena link sertifikat akan diberikan di akhir acara loh teman-teman. Makanya ikutin sampai akhir. Betul. Dan tanpa berlama-lama, kita nih mau masuk ke workshop yang pertama, Lin. Ah, iya, apa tuh? Bener. Kita itu bakal dijelaskan sama Kak Dea mengenai introduction with App Inventor yang kedua. Gitu, Lin. Yuk, langsung aja kita sambut. Dipersilahkan, Kak Dea. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Hamsi, untuk waktunya. Selamat siang, teman-teman semua. Aku Dea. Aku ada salah satu tutor untuk acara tethering hari ini. Nah, sebelum aku ngejelasin ke kalian tentang pengenalan MIT App Inventor 2 ini, aku mau kalian download Companion di Android kalian, atau kalian bisa langsung klik linknya, nanti panitia akan kirim di grup kalian. Nah, sembari kita nunggu downloadnya selesai, aku mau kalian buka Google. Aku mau kalian buka Google dan ketik MIT App Inventor, atau kalian bisa langsung ketik URL-nya appinventor.mit.edu. Nah, kalau udah, kita klik. Nah, di kiri atas ada Create Apps. Kita klik lagi. Nah, kalian harus login pakai Google account kalian masing-masing. Kalau udah bakal muncul halaman seperti ini. Nah, sebelumnya aku mau nanya kalian, udah download belum modul dan ada file AIA yang ada di Google Drive yang panitia udah kirim linknya tadi pagi atau barusan dikirimin lagi. Nah, buat yang nanya, AIA itu apa sih? AIA itu adalah file source code atau kode sumber untuk MIT App Inventor. Nah, gimana caranya kalian ekspor file AIA yang udah ada biar kalian bisa pakai dan bisa kalian lihat di Android kalian? Nah, caranya di atas ini ada menu bar, di paling kiri ada menu project. Oh ya, sampai sini udah paham? Ada yang ketinggalan? Kalau ada yang ketinggalan, kalian bisa lihat modulnya di Google Drive yang ada di link grup yang udah panitia kasih, atau kalian ada yang ketinggalan, bisa tanya di grup ya. Nah, di atas ini ada menu project, lalu klik import project from my computer, lalu kalian pilih filenya yang udah kalian download. Kalau kali ini aku mau pakai file AIA yang text to speech. Nah, kalau udah bakal muncul halaman seperti ini. Nah, gimana caranya kalian biar bisa pakai di Android kalian? Di sebelah menu bar project tadi, ada menu connect, lalu ada AI Companion, lalu kalian scan pakai aplikasi MIT App 2 tadi, atau kalian bisa klik 6 kode huruf ini. Nah, kalau udah muncul progress bar, artinya udah loading. Sabar ya, sinyalnya nih.
Oke, mungkin karena sinyalnya kita dismiss dulu, kita refresh ya. Nah, kalian klik, ada di list projects tadi. Klik connect, lalu AI Companion. Lalu kalian scan lagi. Nah, bisa dilihat sama bukan tampilannya seperti yang ada di layar dan di Android kalian. Nah, kali ini aku mau coba ketik, hai semua. Hai semua. Wah, keren banget ya sih? Kalian bisa ngetik kalimat apapun yang kalian suka dan bisa dipindahin menjadi suara. Nah, kali ini aku mau ngejelasin ada fitur-fitur apa aja ya bisa kalian pakai di MIT App Inventor ini. Nah, di MIT App Inventor ini ada 2 area kerja, yaitu area desainer atau yang bisa kalian lihat saat ini, dan area blocks. Nah, area desainer ini merupakan area kerja MIT App Inventor yang berfungsi untuk mendesain tampilan atau user interface sebuah aplikasi. Nah, di area ini terdiri dari beberapa panel, palette, panel viewer, components, dan juga properties. Nah, di panel palette ini ada berisi komponen-komponen yang bisa kalian pakai untuk mendesain aplikasi kalian. Di panel palette ini terdiri dari user interface, layout, media, drawing and animation, maps, sensors, social, storage, dan connectivity. Nah, di panel viewer ini, di mana kalian bisa mendesain aplikasi kalian, lalu ada panel components, yang berisi komponen-komponen yang udah kalian pakai untuk aplikasi kalian. Lalu panel properties, di sini kalian bisa mengganti seperti ukuran image, lalu ukuran text box, font size, height dan width suatu text box, lalu teksnya, lalu text alignment, dan juga text color-nya. Nah, lalu di mana ya biar kita nyusun blok pemrogramannya? Nah, di pojok kanan atas ini ada area blocks, kalian klik. Nah, di area blocks ini adalah area kerja MIT App Inventor 2 yang berfungsi untuk menyusun blok-blok kode program. Nah, di area ini terdiri dari 2 panel, yaitu panel blocks dan juga panel viewer. Nah, di panel blocks ini terdiri dari main blocks-nya seperti control, logic, math, text, list, dictionaries, colors, variables, procedures, dan juga blok-blok dari komponen-komponen yang udah kalian pakai untuk aplikasi kalian. Nah, di area blocks viewer ini, di mana kalian menyusun blok-blok kode pemrogramannya. Sampai sini aja penjelasan dari aku. Selebihnya akan dijelasin sama tutor-tutor selanjutnya ya. Terima kasih. Wah, udah pada ngerti kan konsepnya, konsep dasarnya udah pada ngerti nih, Vin. Terima kasih, Kak Dea. Terima kasih, Kak Dea, atas pengajarannya. Asik ya, Lin, ternyata. Iya, aku juga makin penasaran, pengen belajar lebih dalam deh. Gimana, teman-teman? Boleh nih sharing-sharing di kolom chat Zoom di bawah. Yuk. Jangan malu-malu. Minta feedback-nya dong. Coba satu orang dong, perwakilan gitu, chat. Karena aku kita juga bacain mau tahu deh. Nih. Ada yang mau? Ayo teman-teman, jangan malu-malu. Jangan malu, kita pada nggak gigit kok. Ya udah, Vin, mungkin masih malu kalian. Nanti kita tanya lagi kali ya. Iya, nggak apa-apa teman-teman.
Nah, karena nih, Lin, kita langsung aja ya. Selanjutnya itu ada apa, Lin? Selanjutnya itu kita bakal ada Kak Haikal yang ngebawain tentang lampu ajaib, Lin. Tahu nggak lampu ajaib itu apa? Lampu ajaib yang digosok-gosok keluar jin. Nah, bener. Emang bener ya? Itu kayaknya bukan lampu ajaib deh, bukan Lin. lampu. Ya udah deh, daripada kita makin ngaco, Lin. Udah pada penasaran juga nih teman-teman sama lampu ajaibnya. Langsung aja kita sambut ke mentor selanjutnya, Kak Haikal. Mana, Pak? Silakan Kak Haikal. Halo semua. Oke. Halo. Internetku fine nggak ya? Oke, udah lancar ya. Oke semua, selamat siang. Nama saya Teguh Muhammad Haikal, panggil aja Haikal. Di sini aku bakalan ngejelasin tentang aplikasi paling sederhana yang bisa kalian buat, yaitu lampu yang bisa dihidup dan dimatikan. Oke, sebelum kita mulai, kalian jangan lupa ya download aset yang ada di Google Drive yang sudah diberikan oleh panitia kemarin. Yang tadi kan caranya sudah dijelasin ya oleh Kak Dea. Oke, sebelum itu kita mau lihat dulu nih hasil aplikasinya nanti kayak gimana. Aku bakalan share screen ya. Oke, nah jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, nanti ketika kita masuk aplikasinya, lampunya itu nyala. Terus ketika kita pencet tombolnya atau saklar, dia bakalan mati, dan ketika dipencet lagi, bakalan nyala lagi. Oke, langsung aja kita ke web MIT App Inventor-nya. Nah, pertama kalian cari dulu di Google. Tulis aja MIT App Inventor 2, dan sampai ketemu website ini, kalian harus klik Create Apps. Nah, biasanya tuh kalian bakalan dialihkan ke tab lain dan required to sign in. Kalian harus sign in pakai email, Google email kalian. Nah, setelah sampai di page ini, kalian klik Projects, terus pencet yang Start New Project. Namain projectnya misalnya project pertama. Project pertama. Oke. Dan nanti kalian langsung dialihkan ke page designer. Sampai sini ada yang kesulitan, boleh chat langsung di WA ya. Boleh langsung drop pertanyaan di WA kalau misalnya ada yang ketinggalan. Jangan malu-malu guys, kita sama-sama belajar di sini. Yuk, kalau udah sampai sini baru seru nih. Oke, aku lanjutin. Nah, jadi saat kita sampai di page designer, yang pertama kali harus kita lakukan adalah pergi ke layout. Nah, di layout ini teman-teman ada 3 tipe arrangement atau wadahnya. Ada horizontal, table, dan vertikal. Nah, bedanya apa sih? Jadi, aku bakalan jelasin 2 yang paling penting, yaitu yang horizontal arrangement dan vertical arrangement. Bedanya langsung aku tunjukin aja, nggak perlu basa-basi. Nah, jadi saat kita menaruh komponen di yang horizontal arrangement yang atas ini, dia akan menambah komponen yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu ke arah kanan. Sedangkan untuk yang vertikal, ketika kita tambahin komponen kedua dan seterusnya, dia bakalan nambahinnya tuh ke bawah secara vertikal, sesuai namanya. Oke, untuk yang aplikasi lampu hidup, lampu mati ini, aku nggak perlu yang vertical arrangement. Kita nggak perlu yang vertical arrangement. Dan kita tidak perlu buttonnya di atas, kayak kan aneh gitu ya kalau misalnya naruh tombol di atas. Susah jari jempol kita menjangkaunya. Oke, kita ke layout lagi. Terus aku butuh kalian taruh 3 horizontal arrangement. Nah, buat bentuknya sama seperti tadi, kita bisa ngubah tinggi dan lebarnya teman-teman. Ngubah tinggi dan lebarnya itu gimana sih? Dengan height dan width. Nah, jadi kita
tinggal pencet horizontal arrangement mana yang mau kita ubah, tinggi dan lebarnya. Lalu misalnya kita mau lebarnya itu sampai mentok nih, sampai ngisi space kosong yang tersisa. Itu kita tinggal gunain tombol fill parent. Kita isi tombol fill parent-nya, lalu kita klik OK. Nah, nanti dia akan langsung mentok sendiri, teman-teman. Oke, aku bakalan fill parent semua horizontal arrangement-nya. Nah, untuk tingginya, aku pengen yang tengah itu yang paling besar, terus yang atas dan yang bawah itu kecil. Aku kemarin udah buat hitungannya. Kalian boleh, ini kalian sambil ngikutin, kalian boleh copy paste kok tinggi dan lebarnya. Aku pengennya 15% misalnya. Lalu yang untuk yang tengah 70. Oke. Lalu yang bawah height-nya 15 juga, sama seperti yang atas. Jadi totalnya 100. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Ada yang bingung? Ada yang kesusahan? Boleh langsung chat di WA ya. Jangan sungkan-sungkan. Kalau misalnya ada yang kesusahan, tutor-tutor yang lain akan membantu teman-teman. Oke. Kalau nggak ada, aku lanjut lagi ya teman-teman. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah pergi ke user interface. Dan di sini kita ambil image. Kita bakalan gunakan 2 image. Nah, ini kan image-nya itu masih berbentuk kecil ya teman-teman dua-duanya. Buat ngelebarinnya dan ninggiinnya kita fill parent aja dua-duanya. Dua gambar tersebut, height dan width-nya kita fill parent. Nah, ini satu lagi juga. Fill parent. Width-nya fill parent. Nah, selanjutnya kita bakalan upload gambar lampu nyala dan lampu mati dalam file JPG. Itu cara upload-nya gimana sih? Kita ke media yang di bawah sini nih, teman-teman. Kita klik upload file, pilih file, dan kita upload. Upload-nya harus satu-satu ya, teman-teman. Nggak bisa langsung 2 gitu. Upload yang gambar lampu mati dulu. Oke. Lalu kita upload lampu nyala. Buka. Oke. Nah, berarti kita udah ada 2 gambar lampu nyala dan lampu matinya. Nah, selanjutnya apa sih? Selanjutnya kita tinggal taruh image-nya di lewat picture di properties yang image ini. Kita misalnya ini gambar lampu mati. Kita taruh picture-nya, nah nanti dia akan ke-upload sendiri. Nah, selanjutnya yang di image kedua, kalian taruh gambar lampu nyala. Jeng jeng, jadi belum dong, masih belum pemrograman. Nah, selanjutnya hal krusial yang harus kalian ingat dalam membuat aplikasi ini maupun aplikasi ke depannya adalah untuk rename setiap fungsi atau komponen yang kalian gunakan. Karena apa? Karena nanti biar kalian nggak bingung saat proses pengkodingannya. Karena kan ini masih yang sederhana banget. Ketika udah yang lumayan banyak, itu kalian bakalan bingung mau yang mana nih blocks-nya atau komponennya yang mau dipakai. Nah, untuk gambar yang image 1, ayo kita rename. Jadinya misalnya mati, karena sesuai gambarnya lampu mati. Yang kedua, rename jadi nyala. Oke, selanjutnya lampu ini kan sebenarnya bukan lampu ajaib seperti yang MC bilang tadi ya, yang digosok ntar dia ganti sendiri. Kita tuh perlu button, perlu saklar untuk membuat gambar lampu nyala bisa mati dan gambar lampu mati bisa nyala, menyalakan dan menghidupkan lampu. Nah, tapi sebelumnya teman-teman tentuin dulu nih pas masuk aplikasi kita mau lampunya itu nyala atau mati.
kalau misalnya saat kalian masuk aplikasi maunya lampunya nyala, kita harus matiin visible di gambar lampu mati. Nih, visible-nya di sini ya teman-teman. Kita matiin. Tapi sebelumnya scale picture to fit biar bagus gitu kelihatannya. Oke. Selanjutnya gambar lampu matinya kita visible-nya kita matiin. Nah, jadi aku pengennya tuh saat masuk aplikasi lampunya udah nyala. Nanti kita tinggal matiin. Nah, selanjutnya kita ke user interface, ambil button, taruh di horizontal arrangement yang ketiga. Nah, ini kan horizontal, kan tombolnya tuh masih di pojok kiri atas. Caranya gimana sih biar tombolnya itu geser ke tengah? Nah, kita tuh ngaturnya bukan dari tombolnya, tetapi dari horizontal arrangement tempat di mana button itu berada. Caranya gimana? Kita ke align horizontalnya, klik yang left, kita ganti jadi center. Nah, jadinya udah ke tengah kan tombolnya. Selanjutnya, kalian bisa naruh teks atau enggak di tombolnya. Kalau aku pengen misalnya ganti teksnya jadi Avada Kedavra. Wah, nggak nyambung ya pada, tapi nggak apa-apa, biar bagus aja teman-teman. Nah, jadi deh aplikasinya, tapi baru tampilannya. Selanjutnya, kita akan ke proses pengkodingan atau pemrogramannya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak ya? Jangan malu-malu ya teman-teman. Tutor di WA selalu standby untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalian bisa juga nih nanti misalnya mau naruh sesuatu di horizontal arrangement yang pertama, misalnya nama lampunya atau kayak banner bergerak gitu, bisa juga. Oke, untuk tim tutor itu ada pertanyaan masuk ya di WA. Boleh tolong dibantu. Untuk teman-teman, kalau misalnya ada yang kesulitan, boleh langsung SS atau foto di mana yang kalian bingung ya di grup tethering di WA. Nanti tutornya akan langsung bantu di situ. Oke, sambil tutor-tutor yang lain bantu menjawab pertanyaan kita yang masih bingung, aku bakalan pindah ke page blocks. Nah, di sini adalah inti bagaimana aplikasi kita akan berjalan seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Dea tadi. Oke, tutor, tolong bantu ya. Oke, sambil lanjut nih, kita bakal mulai codingnya. Jadi lampu ini akan bekerja ketika tombolnya tadi diklik kan, bukan digosok-gosok nih kayak MC tadi. Nah, jadi kita perlu ngambil puzzle blocks dari button one yang di sini. Kita ambil puzzle atau block yang when button one click do apa. Oke. Selanjutnya, kita bakalan gunain rumus if then else. Masih inget nggak nih rumus bahasa Inggris nih? Jadi rumus if then else itu akan berfungsi di sini untuk ngebuat situasi di mana program itu akan berjalan ketika
dalam kasus ini. Oke, sampai rumus if then else ya. Nah, jadi di rumus if then else ini kita bakalan bisa ngatur lampunya gimana hidup dan gimana mati. Oke, jadi saat kita masuk aplikasi tadi, lampunya nyala kan? Kita harus ngeset, ambil puzzle lampu nyala visible di if-nya. Karena tombol ini akan bekerja, diklik akan bekerja ketika lampu nyala terlihat. Seperti yang aku set tadi, aku pengennya ketika kita masuk ke aplikasi, lampunya itu nyala. Nah, selanjutnya dia bakalan melakukan yang then. Nah, karena lampunya nyala tadi kita bakalan matiin kan, kita harus ngaturnya tuh bukan gambar lampu nyalanya saja, tetapi kita bakalan ngatur gambar lampu mati juga. Nah, cara ngaturnya gimana? Kita ambil di gambar lampu nyala, kita cari yang set nyala visible. Kita taruh di then, dan kita juga atur gambar yang lampu mati, yang set mati visible. Nah, kita taruhnya juga di then. Bentar. Oke. Nah, di sini teman-teman aku harap fokus ya sama gunain logic. Karena sesuai nama blocks yang akan kita gunakan, logic, kita bakalan membenarkan situasi kapan sih lampu nyala dan gambar lampu nyala dan gambar lampu mati itu muncul. Nah, jadi kan kita mau mematikan lampu ketika diklik karena situasi pertamanya tadi lampunya tuh nyala kan. Nah, bahasa lebih manusiawinya gini. Ketika tombol ditekan, lakukan. Jika lampu menyala, maka gambar lampu nyala terlihat akan salah dan gambar lampu mati nyala akan benar. Jadi nanti gambar lampu nyalanya itu akan ditukar sama gambar lampu yang mati. Nah, setelah melakukan then, ketika kita pencet tombolnya sekali lagi, kita bakalan ngubah gambar lampu nyalanya itu balik lagi dan gambar lampu matinya itu mati lagi. Nggak terlihat lagi. Kita lakukan hal yang sama, yaitu ambil set mati visible dan set nyala visible. Pastiin ininya tertanam di sini ya, teman-teman. Oke. Lalu kita gunakan logic lagi yang tadi, cuman kali ini kita balikin yang nyalanya visible itu menjadi benar dan yang mati visible-nya itu menjadi salah. Nah, setelah ini kita bisa melihat hasil aplikasi yang sudah kita buat tadi di Connect. Lewat HP Android kalian buka MIT App Inventor-nya, lalu kalian scan QR Code. QR Code-nya itu dapat dari mana? Dari kalian pencet Connect, terus kalian pencet lagi AI Companion, dan tada, muncul deh QR Code sama kode yang bisa kalian tulis di aplikasi MIT App Inventor kalian. Mungkin dari sini ada yang mau coba, boleh langsung scan. Wah, udah ada yang langsung scan nih, gercep juga. Boleh berbicara dan mungkin ngetes benar atau enggak aplikasinya. Bener lah pasti, nggak mungkin salah. Ini kadang-kadang agak lama ya teman-teman saat kita nge-scan QR code sama kodenya, jadi tenang aja. Kalau misalnya lag, kalian bisa dismiss dan bisa refresh ulang.
Kalau boleh tahu, siapa ya yang nge-scan QR code-nya? Boleh open mic? Oh, teman-teman, aku baru dapat info kalau misalnya saat kita nge-scan QR code-nya, itu kita harus ada di Wi-Fi yang sama. Jadi, kayaknya ini dari tadi 20% itu karena nggak jalan, teman-teman. Cuman, kan teman-teman dari tadi udah ngikutin aku bikin ya. Kalau misalnya kalian masih bingung, bisa tanya di grup tethering untuk hal-hal yang kalian belum ngerti, atau mungkin ada yang belum ngerti sama if dan else-nya, boleh langsung tanya juga di sini, nggak apa-apa. Jangan malu-malu teman-teman, kita pengen di sini semua teman-teman itu bisa belajar dari awal tentang MIT App Inventor ini, biar nanti saat perlombaan TechSetter, yang pastinya kalian nggak boleh lewatin, itu kalian bakalan ngerti dasar-dasarnya dan langsung bisa bikin application yang skill-nya udah next level, dan pastinya yang dicari adalah bisa berfungsi, punya advantage dan punya dampak untuk lingkungan sekitar. Karena seperti namanya lombanya, TechSetter, kita tuh pengen cari para trendsetter untuk aplikasi teknologi ini loh. Oke teman-teman, ini maaf ya yang scan QR code, aku dismiss karena ada kendala. Cuman untuk teman-teman yang belum mengerti, aku langsung standby di grup tethering, jadi kalian boleh aja langsung tanya-tanya di situ ya. Sekian dari aku, terima kasih. Nah, terima kasih Kak Haikal atas pengajarannya. Gimana teman-teman? Asik kan? Dan teman-teman sebelumnya mohon maaf juga ya, karena tadi ada kendala dari Kak Haikal. Nah, teman-teman, kalau ada kecepatan atau kurang paham, boleh ngomong nih teman-teman di grup, supaya kakak-kakak tutornya bisa langsung bantu. Oh iya, teman-teman di sini tahu nggak sih kalau tethering itu satu rangkaian acara loh sama Mandiri TechSetter 2021 yang juga diselenggarain sama HISC. Kamu tahu nggak? Acara apaan tuh, Lin? Jadi, Mandiri TechSetter itu lomba gitu loh, ajang lomba pembuatan aplikasi Android. Dan itu bisa diikutin sama seluruh mahasiswa-mahasiswi se-Indonesia. Wah, nggak cuma itu, Vin. Apa tuh? Kita bisa ajak teman kita yang kuliahnya juga di luar negeri. Widih. Gila nggak sih? Pasti bakal asik banget dong ya, Lin, nanti. Iya dong. Nah, teman-teman, nanti bakal ada sesi tutoring lagi nih, teman-teman, yang lebih mendalam lagi loh, bagi kalian yang mengikuti acara Mandiri TechSetter 2021. Nah, untuk selanjutnya, last but not least, kita ada satu lagi nih, tutorial terakhir di sesi satu ini, yang bakal jelasin tentang sensor. Sensor apaan tuh, Lin? Yang kayak sensor-sensor film itu? Atau yang kayak sensor di mobil itu, kalau misalnya kita mundur atau mau lagi parkir, ada suara kayak pip, 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 gitu sih, Lin? Kayaknya mobil kamu yang terlalu canggih deh. Mobil aku sensornya belum secanggih itu. Nah, ini tuh sensor yang udah ada di HP kita. Oh, nah, gitu. Udah capek ngomong sama kamu. Soalnya aku nggak bakal relate, karena mobil aku belum ada sensornya. Ya udah langsung aja deh kita panggil Kak Cindy. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Silakan Kak Cindy. Halo semuanya, nama aku Cindy. Hari ini di sini aku akan jelasin tentang aplikasi yang pakai proximity sensor. Jadi sebelum kita mulai, pastiin dulu kalau kalian udah download aset yang ada di Google Drive ya. Nah, untuk aplikasi yang kali ini, itu kalian cuma perlu download gambar yang ada anak kecilnya, yang kayak aku udah tunjukin ini. Thank you. Nah, sebelum mulai, aku bakal jelasin sedikit dulu tentang aplikasinya. Jadi kayak gini, aplikasi yang akan kita buat itu ketika HP-nya hadap bawah, misalnya kayak gini. Please help me. Akan ada suara minta tolong sama ada vibrate-nya. Terus kalau HP-nya kembali ke posisi semula, Thank you. akan ada suara thank you. Nah, kalau udah paham sama konsep aplikasinya, sama udah ngamatin displaynya, aku jelasin dikit juga tentang apa itu proximity sensor. Jadi gini, proximity sensor itu sensor yang ada di gadget kalian, letaknya tuh di dekat kamera depan situ. Nah, dia itu bisa mendeteksi
barang-barang, benda pokoknya di sekitar kalian dengan jarak yang cukup dekat. Nah, kalau udah pada paham sama konsepnya, sekarang kita masuk ke pemrogramannya, kita buat aplikasinya, oke? Pertama, kita bikin new project dulu. Caranya, kalian klik yang di project ini, terus kalian pilih start new project. Di sini terserah kalian mau kasih nama apa, misalnya proximity sensor gitu. Oke. Nah, kalau udah keluar halaman yang kayak gini, berarti itu kan ada gambar layar. Nah, layar itu nanti di situ kalian bisa bikin apapun yang kalian mau. Nah, dalam pembuatan aplikasi di sini, kita selalu biasain untuk mulai dari layout. Supaya apa? Supaya nantinya itu kalian lebih gampang untuk kalau mau taruh-taruh, misalnya mau taruh button atau mau taruh tulisan, kayak gitu. Caranya, kalian pilih yang layout ini, terus ada tulisan vertical arrangement. Nah, taruh aja 2 vertical arrangement. Nah, seperti yang tadi ada di contoh, vertical arrangement yang pertama itu kan lebih kecil daripada vertical arrangement yang kedua. Karena vertical arrangement pertama itu cuma buat tulisan gitu aja kan. Jadi, untuk pengaturan tinggi dan lebarnya, kalian bisa pilih di sini height-nya, kalian masukin sekitar 6-10%. Misalnya masukin 6. Terus lebarnya kalian pilih yang fill parent. Oke, udah bisa ngikutin sampai yang sini. Nah, aku jelasin juga ya, fill parent itu gimana. Jadi, fill parent itu dia bisa secara otomatis mengisi sisa space yang ada. Jadi, misal tadi kan dari yang cuma setengah dari layar, karena di fill parent, dia langsung ngikutin panjang sisa layar yang ada gitu, langsung memenuhi. Nah, karena nanti kita juga mau taruh tulisan, terus tulisannya di tengah juga, jadi kita perlu atur juga align-nya, itu atur aja jadi center, sama align vertikalnya juga jadi center. Oke, sampai pengaturan vertical arrangement pertama, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau udah bisa untuk vertical arrangement pertamanya, kita lanjut ke vertical arrangement yang kedua. Nah, seperti yang tadi dicontoh, itu kan dia langsung besar gitu, langsung memenuhi sisa yang ada. Jadi kita tinggal atur height sama width-nya itu pakai fill parent. Nah, dia langsung penuh deh, langsung memenuhi. Nah, di sini kan kita mau taruh gambar yang anak kecil itu yang sudah kalian download. Caranya gimana? Caranya kalian pilih yang image ini, terus upload file, terus kalian pilih file yang tadi sudah kalian download. Nah, udah muncul belum gambarnya? Kalau udah muncul, kita lanjut gimana cara masukin tulisannya di vertical arrangement yang pertama. Caranya, kalian bisa pilih di sebelah kiri itu kan ada tulisan user interface. Kalian klik, kalian pilih yang tulisannya label. Kenapa kok pakai label? Karena di sini kita mau dia cuma sebagai tulisan aja, nggak diapa-apain. Jadi pakai aja yang label. Terus tinggal ditaruh di vertical arrangement yang pertama. Pastiin taruh di dalam situ ya. Nah, nanti dia posisinya akan persis di tengah, karena tadi kita udah atur align-nya untuk di center. Oke, next step, kita mau atur juga tulisannya persis di tengah kan. Jadi, ini ada tulisannya text alignment. Kalian pilih, terus pilih yang center. Nah, gimana cara ganti tulisannya? Caranya, di sini ada tulisannya text for label kan. Kalian bisa rename itu, misalnya ganti dengan please help me if I fall upside down gitu. Nah, nanti akan muncul tulisannya. Nah, sampai muncul tulisannya, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, kalian bisa langsung tanya di grup WA ya. Nanti tutor lainnya bakal jawab.
Oke, next step, main dari aplikasi ini itu kan sensor, yaitu proximity sensor. Jadi kita perlu masukin proximity sensornya. Caranya gimana? Caranya di sebelah kiri, yang bawah-bawahnya layout sama user interface, itu ada tulisan sensor. Nah, di situ kalian tinggal pilih yang tulisannya proximity sensor. Tinggal di drag, terus taruh aja di layar. Dia bakal jadi non-visible component. Jadi kayak kalian mau taruh dimanapun itu terserah. Oke, kalau main-nya sudah kalian masukin, yaitu sensor, selanjutnya kita perlu media. Media ini gunanya apa? Di sini kita mau ada suara yang muncul kan. Jadi kita perlu yang namanya text to speech. Gimana caranya? Caranya kalian klik media, terus masukin yang ada tulisan text to speech. Sama seperti yang sensor, tinggal drag aja, karena dia bakal jadi non-visible component. Nah, text to speech ini seperti yang tadi udah dijelaskan, dia kan bisa baca tulisan yang kalian mau. Jadi misalnya kalian masukin tulisan thank you, dia bakal bisa baca thank you, kayak gitu. Nah, selain dia ngomong, kita kan juga mau ada vibrate-nya. Ketika HP-nya itu jatuh, HP-nya hadap bawah, kan mau ada kayak selain ngomong, minta tolong, sama mau ada vibrate-nya. Gimana cara masukin vibrate-nya? Di sini kita pakai sound. Nanti kita setting sound-nya sebagai vibrate. Tinggal di drag juga. Nah, kalau udah, untuk tampilan sama komponennya, di sini kalian udah selesai display-nya. Aplikasinya tuh display-nya bakal kayak gini. Nah, selanjutnya, kita harus membiasakan untuk selalu rename komponen yang ada, supaya nantinya waktu kita melakukan pemrograman pakai blocks itu, nanti lebih gampang, supaya kita tahu kayak buat jadi tanda gitu loh. Misalnya, vertical arrangement yang pertama ini, aku mau rename jadi text. Nah, sebagai tanda aja kalau di situ itu yang ada tulisannya gitu. Terus, misal vertical arrangement yang kedua ini, aku mau rename jadi pic gitu. Nah, oke. Untuk semua komponen, terus rename-nya, terus juga display-nya, kita udah selesai. Sekarang, kita lanjut ke next step, yaitu mulai pemrogramannya. Gimana caranya? Caranya, kalian pilih yang blocks ini, yang di ujung kanan. Nah, itu kan ada halaman kosong. Di sini kita akan memulai semua pemrogramannya pakai blocks. Oke, jadi yang kita mau adalah, ketika screen-nya itu nyala, maka sensornya itu akan secara otomatis langsung nyala. Nah, jadi kita bisa atur tuh screen-nya. Pengaturan screen-nya ada di sini. Kalian pilih yang screen 1. Nah, bisa tuh dipilih yang when screen 1 initialize. Oke. Sudah pada nemu? Next-nya, kita kan mau atur sensornya untuk otomatis nyala. Gimana tuh caranya? Caranya kalian pilih yang proximity sensor, terus pilih yang set enabled. Yang warna hijau tua, oke? Jangan yang hijau muda. Nah, kalau udah pilih yang ini, itu kan masih silang, berarti kan dia belum aktif tuh. Gimana cara aktifinnya? Kita perlu logic true. Pemilihan logic true-nya ada di sini, yang warna hijau itu, kotak hijau, kalian pilih, terus kalian pilih yang tulisan true. Jadi, ketika screen-nya itu nyala, maka sensornya itu akan otomatis nyala juga. Nah, selain itu, karena kita mau mempercantik aplikasinya, kita perlu untuk men-set background color-nya. Kita mau nih ganti. Gimana caranya? Caranya, kalian pilih di screen 1, terus cari yang tulisannya ada background color. Yang warna hijau tua. Ini, set screen 1 background color 2. Nah, kalau udah, kalian taruh di bawahnya sini. Nah, masih silang juga kan, karena dia belum aktif. Cara aktifinnya, kalian harus pilih warna. Pemilihan warnanya ada di sini, ada di colors. Nah, ini ada banyak nih, ada pilihan warnanya, ada merah, pink, terserah kalian mau masukin warna apa. Misalnya di sini, aku mau masukin warna putih. Jadi, nanti ketika screen-nya itu nyala, maka sensornya itu akan otomatis nyala. Selain itu, screen-nya itu juga akan warnanya ganti. Jadi sesuai yang kalian tadi masukin. Misal di sini aku putih, nanti screen-nya akan warna putih juga. Oke. Untuk pengaturan screen-nya, ada yang mau ditanyain.
kalau misal kalian, menurut kalian aku kecepatan atau apa, bisa ngomong di grup WA ya. Nanti tutor-tutornya akan bantuin juga. Oke. Next step, kita mau ngatur proximity sensornya. Karena main dari app ini tuh kan proximity sensor. Jadi, cara settingnya itu kalian bisa pilih di proximity sensor 1, terus pilih yang warna kuning yang paling atas ini. Nah, oke. Kalau udah, karena kita mau dia itu untuk berfungsi di berbagai macam kondisi, jadi kita perlu yang namanya if dan else. Nah, if dan else-nya kalian bisa masuk di control ini, pilih yang ada tulisan if dan else. Udah seperti ini. Nah, next step ini aku akan kerjain dulu. Kalian tinggal ikutin aku. Nanti setelah udah jadi beberapa komponennya, aku bakal jelasin ke kalian gimana cara berpikirnya untuk logic yang akan kita lakuin selanjutnya ini. Oke? Jadi next step, kita pilih yang math, terus pilih yang ada tanda sama dengan ini. Kalian taruh aja di sini. Nah, kalau udah kepasang gini, kalian ganti tanda sama dengannya, itu sama tanda lebih kecil dari. Kayak gini. Nah, itu kan ada 2 komponen yang kosong tuh, yang perlu kalian isi. Nah, yang di sebelah kiri itu, kita mau isi yang namanya variabel. Caranya, kalian pilih yang variabel ini, terus kalian masukin yang ada tulisannya get. Oke, kalau udah, tinggal ditaruh di sini. Nah, itu kan masih silang, karena dia belum aktif. Cara aktifinnya, kalian bisa masukin di sini, kalian pilih yang tulisan distance. Oke, jadi jika distance-nya atau jaraknya itu sudah lebih kecil dari titik-titik. Nah, apa itu yang perlu kita isi selanjutnya? Yang di sebelah kanan, kita mau isi sama proximity sensornya yang punya maximum range. Jadi gini, caranya kalian pilih yang proximity sensor, terus pilih yang ada tulisannya maximum range, yang hijau muda ini. Nah, terus tinggal dipasang di sini. Jadi gini, aku jelasin ya. Jika jarak atau distance-nya itu sudah lebih kecil dari proximity sensor maximum range, yaitu maximum range-nya dari proximity sensor tersebut, maka dia akan melakukan sesuatu. Nah, hal apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah akan muncul suara minta tolong, sama ada vibrate-nya kan. Jadi di sini, di bagian kolom yang dan ini, kita mau isi sama pengaturan text to speech-nya. Caranya gimana? Caranya kalian pilih yang text to speech ini, terus pilih yang warna ungu yang ada tulisan message yang ini. Nah, kalian tinggal pilih, terus taruh di sini. Tinggal dipasang. Nah, ini kan masih gini doang, tapi kan nggak tahu mau bacanya apa. Bacanya kalian bisa masukin tulisan dengan cara klik di teks, terus masukin yang ada kolom kosong gini. Nah, kalian pilih masukin sini. Nah, di sini kalian bisa tulis apapun. Misalnya, kan kita mau dia minta tolong. Jadi kita tulisnya, please help me. Oke? Kalau udah, berarti ketika distance-nya sudah lebih kecil dari maximum range, maka akan ada suara please help me. Selain please help me, karena kita mau ada vibrate juga, cara atur vibrate-nya itu kalian pilih yang di sound, terus kalian pilih di call sound one vibrate yang ada tulisannya milliseconds. Nah, di sini kalian tinggal pasang. Nah, untuk mengisi angka yang kita mau, itu kita nggak boleh pakai yang tulisan pink ini. Karena apa? Karena yang pink itu cuma bisa baca untuk huruf aja, tapi di sini kita mau dia baca angka kan. Jadi caranya kita masuk ke math, kita pilih yang biru yang ada angka 0. Nah, dia itu ini bisa baca angka. Kalau yang pink itu bisa bacanya huruf kayak gitu. Di sini aku masukin 1000 milliseconds. Jadi tiap vibrate-nya itu dia akan bergetar selama 1000 milliseconds. Oke, kalau udah kan distance-nya kalau udah lebih kecil daripada maximum range, maka akan ada suara please help me sama ada vibrate-nya kan. Lalu apa yang terjadi kalau HP-nya itu udah kembali ke posisi semula, udah kayak normal lagi. Nah, kita mau ada tulisan mau ada suara thank you. Nah, caranya
sama seperti yang please help me itu. Jadi kita bisa masukin di text to speech, kita pilih yang message ini, yang ungu, terus tinggal gini. Terus sama seperti yang tadi, mau masukin tulisannya itu bisa pilih di text, terus yang kosong ini. Nah, tinggal di drag, masukin sini, terus kalian tulis misalnya thank you. Gitu. Nah, jadi ketika distance-nya sudah lebih kecil dari maximum range, dia akan ada suara please help me sama vibrate. Tapi ketika dia sudah HP-nya kembali ke posisi semula, sudah berdiri lagi, maka akan ada suara bilang thank you, kayak gitu. Jadi untuk gambaran aplikasinya, kalian udah paham kan? Nah, kalau kalian mau coba, kalian siapin Android gadget kalian, terus buka aplikasinya, MIT app itu. Kalian scan barcode-nya dengan cara connect, pilih yang connect ini, terus pilih yang AI Companion, terus kalian tinggal scan. Nanti kalian bisa coba aplikasi yang udah kalian buat ini, gitu. Oke, sebentar ya, kita tunggu loading dulu. Oke, bisa dicoba. Sekarang kalian lihat ya, misalnya HP-nya tidur gini. Please help me. Nah, ada suara kan? Terus HP-nya kalau udah kembali ke posisi semula, Thank you. nah ada suara thank you juga. Jadi kalau udah kayak gitu, berarti aplikasi yang kalian buat ini udah berjalan sesuai yang kalian mau. Oke? Kalau mau ada yang mau ditanyakan untuk nanti selesai tethering sesi ini, kalian bisa tanyain di grup WA ya. Nanti aku akan bantu jawabin semua pertanyaan dari kalian. Semoga jelas ya teman-teman. Terima kasih. Wah, gimana teman-teman? Terima kasih banyak ya Kak Cindy buat materinya. Keren banget nih, Lin. Sekarang kita udah bisa mainin sensor HP kita. Selain cuma kayak sensor-sensor built-in gini kan, sekarang kita bisa kayak sesuai apa yang kita mau, ya gak sih? Ih, jadi norak. Thank you ya Kak Cindy. Partner saya jadi norak nih sekarang. Bisa mainin HP-nya. Tapi ngomong-ngomong, lapar gak sih? Banget lah, lu nggak denger ya tadi. Kayak cacing di perut gue tuh udah minta makan gitu. Tapi tenang, sekarang waktunya istirahat loh. Wah, asik nih teman-teman. Teman-teman, sekarang kita istirahat dulu ya 15 menit. Tapi jangan kemana-mana nih teman-teman. Karena kita setelah ini ada live music loh. Yang ditampilkan oleh Cogan-Cogan sama Cecan-Cecan nih. Untuk sama kalau kalian jangan ini dulu guys. Karena kita di akhir acara ini dapat sertifikat loh. Gitu. Aduh, Yaudah, jadi yuk. nggak sabar nungguin live musiknya deh. Tapi Selamat- istirahat dulu. Iya, selamat beristirahat ya teman-teman. 15 menit ya. Thank you. Langsung aja ya. 1, 2, 3. Tethering, tethering. Wih, Aku kasih mantap. nilai 5 tapi kurang mantap nggak sih? Bener banget nih, Lin. Sekali lagi nih, supaya biar makin mantap nih teman-teman. Dan mentor-mentornya bisa ngedenger makin kenceng, makin semangat. Yuk, langsung aja kalau gitu. 1, 2, 3. Tethering, tethering. Gitu dong teman-teman. Ah, Lin, sekarang kita mau ngapain sih? Kita mau lanjut dong, kan udah istirahat, udah dengerin juga lagu-lagu, kan udah on fire ya sekarang tuh ya. Oh, lah. Pasti lah, Lin. Udah pas pada on fire nih teman-teman kita. Aku pun juga begitu. Nah, kali ini kita bakal dilanjutin tutoring yang sama orang yang paling ditunggu-tunggu di sini. Nah, iya, siapa tuh? Bener banget. Karena ini, Lin, kita tuh bakal belajar tentang timer. Oh, bisa kayak 5, 4, 3, 2, 1 sendiri? Bisa. Wah, gila, Tapi keren kali banget. ini bakal lebih keren. Kenapa? Karena yang ngajarin ini juga keren. Langsung aja kita sambut tutor kita, Kak Reza. Dipersilakan Kak Reza untuk waktunya. Terima kasih untuk para MC atas waktunya. Selamat sore dan selamat datang di sesi tutor terakhir ini. Oke, jadi hari ini tuh kita mau ngapain sih? Nah, kan tadi kan udah dikasih tahu MC-nya tuh. Kita tuh mau bikin timer. Nah, ini aku mau ngasih tunjuk video. Sebentar ya. Nah, ini aku mau ngasih tunjuk video. Nah, ini adalah timer yang nanti kita bikin di project kita di sesi ini.
Oke, jadi kira-kira proyeknya tuh seperti itu. Nah, sekarang ini tanpa basa-basi kita akan ke halaman MIT App Inventor lagi. Nah, jadi pertama-tama kita klik projects-nya dulu, terus kita klik Start New Project. Nah, ini kita namakan project-nya. Karena hari ini materinya timer, kita namakan timer. Nah, sampai halaman sini, apakah ada yang tertinggal? Oke. Oh iya, mau ngasih tahu, ini kalau misalnya ada yang tertinggal atau ada yang pertanyaan, kalian bisa drop kolom chat di WhatsApp ya. Sama mau ngasih tahu juga, pastikan kalian memiliki ketiga file yang sudah diberikan dari kakak-kakak panitia. Nah, jadi totalnya itu ada 3 file, 2 gambar, yang gambarnya itu yang gambar pertama tuh tombol play. Terus yang gambar kedua itu ada tombol pause. Lalu yang ketiga itu file suara. File suaranya ini namanya meow. meow.mp3. Nah, jadi udah sampai di layar ini, yang kita lakukan adalah, ini kan ada user interface nih. Nah, kita cari yang namanya label. Nah, ini ketemu yang namanya label, kemudian kita drag labelnya ke layar handphone ini. Nah, dari sini kita ganti dulu nih tulisannya. Kan ini masih tulisannya text for label 1 ya. Nah, dari text for label 1-nya ini kita ubah. Kan tadi di video tuh dia teksnya itu angka 5 ya. Jadi yang teksnya ini aku ubah jadi angka 5. Habis itu, ini kan tulisannya masih kecil nih. Nah, ini kita perbesar. Cara perbesarnya, nah, ini masih di bagian properties ya, yang di ujung kanan sini. Nah, jadi ini ada font size. Ini kita klik, terus kita hapus. Kita ubah angkanya jadi 72. Nah, jadi ini kan udah nih tulisannya sudah pas ya, 72. Nah, habis itu kita klik yang screen 1 ini. Lalu ada yang namanya align horizontal. Ini yang left ini kita klik, terus kita ganti jadi center. Oke. Nah, sampai sini benar-benar udah aman kan, nggak ada yang tertinggal. Nah, kalau ada yang tertinggal, mau ngasih tahu lagi, kalian tinggal chat aja di WhatsApp ya. Nah, setelah ini, dari user interface ini, kita klik layout. Nah, di layout ini, ada yang namanya horizontal arrangement. Nah, ini kita ambil aja. Terus kita taruh di bawah label ini. Kemudian kita juga butuh yang namanya vertical arrangement. Nah, ini kita klik aja vertical arrangement-nya. Kemudian kita tarik lagi. Nah, ditaruh deh di bawah horizontal arrangement ini. Terus dari sini, kan tadi di sesi-sesi sebelumnya kan udah dijelasin ya, maksudnya horizontal sama vertical arrangement itu bedanya tuh apa sih? Nah, ini nanti kita bisa lihat lagi nih. Nah, ini kita klik user interface-nya dulu. Nah, ini kan ada button nih. Kita pencet aja. Terus kita ambil. Dimasukkan deh ke horizontal arrangement.
yang kotaknya persis ya. Nah, terus kita ambil lagi nih buttonnya lagi. Nah, ditaruh di sampingnya. Nah, dari sini kita tuh butuh yang namanya text box. Nah, text box-nya itu nanti akan ditaruh di vertical arrangement ini. Nah, cara naruh text box-nya itu, nah ini masih di user interface. Kita klik text box ini, kemudian kita ambil, nah, dimasukkan ke vertical arrangement. Nah, habis itu kan tadi di video tadi itu di bawah text box-nya itu ada button juga nih. Nah, ini kita klik button-nya lagi, lalu kita ambil, terus taruh deh di bawah sini. Nah, habis itu, ini kotak yang vertical arrangement-nya itu, kan kita mau ngelebarin nih dari ujung kiri ke ujung kanan. Nah, ini kita ke properties, lalu kita klik width-nya, kemudian kita klik fill parent. Nah, jadi deh jadi ujung ke ujung seperti ini. Nah, terus yang text box ini kita klik aja. Terus habis itu kita ubah lagi width-nya dari automatic jadi fill parent. Nah, tadi kan di videonya itu juga dikasih tahu kan kalau misalnya tombolnya itu juga di tengah. Nah, cara mengubah tombol yang text for button tree ini kita klik aja vertical arrangement-nya. Kemudian kita ubah align horizontalnya jadi center. Nah, dari sini kita tuh butuh tadi yang gambar tombol play itu. Nah, ini kita klik dulu nih button one-nya ini. Terus kita ke properties nih. Nah, ini kita klik image-nya. Terus kita upload filenya. Nah, ini kita choose file. Terus kita klik nih yang file play-nya ini. Nah, ini kan udah ada nih gambarnya. Tapi ini teksnya masih tertimpa nih. Jangan lupa guys, kita hapus dulu nanti teksnya. Kita hapus dulu teksnya. Nah, jadi hilang teksnya. Nah, nanti kita lakukan hal yang sama untuk text for button to ini. Nah, ini kita klik lagi image-nya, terus kita upload file. Habis itu kita choose file. Nah, di open. Nah, terus ini dihilangkan lagi ya. Nah, habis itu dari sini kita ubah nih tulisan text for button tree-nya. Nah, ini kita ubah di properties lagi nih, terus ada yang namanya text. Nah, itu kita ubah aja jadi set. Nah, kira-kira display-nya tuh seperti ini. Nah, dari sini kita butuh fitur jam, karena kan namanya timer ya. Nah, jadi kan kalau timer kita butuh fitur jam dong. Nah, itu kalian bisa ini di ujung kiri sini yang di palet, kalian klik sensor saja. Nah, nanti kalian ketemu nih yang namanya clock. Kita ambil, nah kita arahin nih ke layar handphonenya. Nah, terus clock-nya itu ditaruhnya di non-visible component. Terus, dari clock ini, kita butuh suaranya. Nah, suara itu kita bisa dapat dari media, kemudian kita bisa klik sound-nya ini, terus, nah kita tarik sound-nya, kita taruh nih di layar handphonenya. Nah, itu nanti ada di bawah sini komponennya. Oh ya, untuk kakak-kakak tutor itu sepertinya ada pertanyaan tuh di WhatsApp, monggo dijawab ya. Nah, ini kan nanti ada sound-nya nih. Kita klik dulu nih sound one ini.
Terus kan ini ada properties, lalu ada source-nya. Ini kita klik aja. Terus kita upload filenya. Nah, terus kita choose file. Kemudian ini kita pilih nih yang Miao ini. Lalu kita klik OK. Nah, jadi suaranya sudah masuk. Nah, jadi ini di komponen ini kan ada nih yang namanya button 1, button 2, sama button 3 ini. Nah, ini kalian ubah namanya dulu, biar nanti di programmingnya kalian tidak akan pusing. Nah, cara ngubah namanya, ini kalian klik aja komponennya. Kemudian kita klik yang rename ini. Nah, ini aku mau kasih namanya start. Terus diklik OK. Terus yang button 2 ini kita pencet lagi, lalu kita rename lagi. Nah, yang ini namanya pause. Nah, ini yang button 3 juga nih. Di rename lagi, diganti namanya jadi set. Nah, jadi tampilannya sudah selesai nih seperti ini. Tapi kalau tampilannya doang, kita juga nggak bakal berjalan dong aplikasinya. Kita juga butuh nih yang namanya programming. Nah, ini bagian tersulitnya, guys. Nah, jadi dari sini, ini kan masih di halaman designer. Kita klik yang blok ya. Nah, pindah nih ke halaman ini. Nah, jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah, ini kan di built-in ini ada variables. Nah, ini kita klik dulu. Lalu kita ambil nih yang initialize global name to ini. Nah, ditaruh nih di halaman putih ini. Terus 2 kali ya, kita tarik lagi nih. Kemudian ini yang initialize global name itu, ini kita namakan satu-satu. Nah, ini start. Nah, yang ini dinamakan timer. Oke. Aku tuh mau menjelaskan. Jadi maksudnya initialize global start to ini atau yang initialize global timer to ini buat apa sih? Nah, ini ibaratnya seperti kontainer, guys. Jadi kontainer itu kita bisa masukkan barang apapun. Nah, ini tuh bagaikan kontainer. Terus dinamakan kontainernya itu namanya start. Nah, terus kan ini kontainernya masih kosong nih. Nah, ini makanya itu ada pecahan bloknya ini. Nah, ini kita mau masukkan satu variabel. Nah, kita mau masukkan satu blok ya. Nah, ini kita klik logiknya aja nih. Terus kita ambil yang false. Kemudian kita klik yang math di built-in ini. Terus kita ambil yang bilangan 0. Kemudian kita ubah angka 0 ini menjadi 5. Nah, jadi ini tuh maksudnya seperti ini. Kenapa ada initialize global start to false ini? Karena ini tuh dibutuhkan supaya, jadi waktu kalian buka aplikasi, nah nanti waktunya itu tidak akan berjalan langsung. Kan kalau namanya timer itu, kita kan harus pencet tombol start-nya dulu, agar waktunya mulai. Nah, kalau misalnya nggak ada initialize global start to false ini, nanti waktunya itu akan berjalan sendiri sebelum kita klik tombol start-nya. Begitu, guys. Nah, yang ini sengaja dibikin 5, karena ya itu tadi displaynya itu 5 detik. Nah, kemudian sekarang kita scroll ke bawah nih. Nah, ini ada tombol start-nya, kita klik aja. Nah, ini kan ada tombol coklat, ada bagian coklat nih. Tulisannya when start click do. Nah, ini kita ambil aja. Terus kita klik yang pause ini, lalu kita ambil yang when pause click do ini.
Nah, habis itu kita klik yang set. Nah, kita ambil yang when set klik do. Nah, habis itu kita klik yang clock one. Kemudian kita ambil bagian coklat yang ini. Tulisannya when clock one timer do. Nah, ini aku taruh sini aja karena ini panjang. Nah, jadi kita isi dulu nih bagan-bagannya. Nah, di bagian when start click do ini, kita arahkan mouse ke tulisan start ini. Nah, ini kita ambil nih yang set global start to ini. Kemudian ini kita bisa scroll atas. Lalu kita klik yang logic. Nah, kita ambil yang true. Nah, jadi dibikin seperti ini agar waktunya ketika kita memencet tombol start nanti akan berjalan. Terus yang bagian when pause click do ini kita bisa ambil set global start to lagi. Nah, ini kita bisa klik yang variables, kemudian kita ambil yang set yang kosong to ini. Nah, ini nanti kita klik aja. Terus kita klik yang global start. Terus kita klik logic, lalu kita ambil false. Maaf. Nah, jadi sampai sini dulu sementara. Sekarang kita akan masuk ke bagian tersusahnya. Nah, jadi bagian sini kita membutuhkan yang namanya if sama then. Cara dapatnya, kita bisa klik yang control, kemudian kita ambil blok yang if then ini. Nah, terus kita klik yang logic, kemudian kita ambil yang and. Nah, kita gabungkan ke bagian if. Nah, maksud if sama then ini apa sih? Nah, aku misalkan nih, jadi ada kondisi if itu tadi kan sudah dijelaskan, artinya jika. Nah, jika misalnya nih jika aku makan banyak dan tidak berolahraga, maka di sini disebutnya then, aku gemuk. Nah, kira-kira seperti itu. Terus dari situ kita bisa ambil get global start untuk mengisi blok ini. Caranya ini kita arahkan mouse-nya, kemudian kita ambil get global start. Diarahin ke tulisan start ini ya. Nah, terus kita butuh tanda sama dengan. Tanda sama dengan itu kita bisa klik mat, lalu kita ambil blok yang sama dengan ini. Nah, dimasukkan ke slot kosong. Kemudian kita bisa ambil get global timer. Nah, cara ngambilnya itu kita arahkan mouse ke tulisan timer, kemudian kita masukkan ke slot kiri sini. Lalu kita klik mat lagi. Nah, ini kita ambil aja bilangan nolnya. Terus kita masukkan ke bagian ini. Nah, jangan lupa guys, ini kan masih tandanya sama dengan nih. Kita ubah dulu menjadi lebih besar dari. Nah, habis itu kita mau ngisi nih yang then-nya. Nah, kita pertama-tama kita dekatkan mouse ke tulisan timer ini. Terus kita ambil set global timer to. Lalu kita klik mat lagi. Nah, ini kan ada nih blok yang tulisannya slot kurang slot. Nah, ini kita ambil. Nah, kita gabungkan ke set global timer to ini. Kemudian ini kita klik variables. Lalu kita ambil yang get kosong. Nah, ini diisi sama global timer. Habis itu kita klik mat, lalu kita ambil bilangan 0.
Nah, yang bilangan 0 ini kita ubah jadi 1. Nah, dari sini kita klik yang label 1 ini nih. Nah, ini kan ada tulisannya set label 1 text to. Warnanya hijau tua. Nah, ini kita ambil, kita taruh di bawahnya set global timer to ini. Jadi seperti ini. Nah, ini kan masih silang nih. Kita butuh blok untuk menggabungkannya. Nah, ini kita klik variabel lagi. Lalu kita ambil nih yang get kosong ini. Kemudian kita ubah jadi global timer. Nah, jadi ini maksudnya kenapa dibikin lebih besar dari 0. Jadi kan ini waktunya nanti akan berkurang nih. 1 detik, 1 detik, 1 detik. Nah, ini akan berkurang terus. Kita harus bikin lebih besar dari 0. Jadi waktunya itu tidak akan menunjukkan negatif. Nah, terus ini tuh dibikin set label 1 text to get global timer ini agar label yang tadi ditulis tuh yang angka 5 itu bisa mengikuti waktunya. Jadi waktunya tetap update. Nah, habis ini kita klik control lagi, lalu kita ambil blok if then, terus kita taruh di bawahnya. Nah, di bawah if then ini, nah, jadi seperti ini. Oke, dari sini kita klik mat, lalu kita membutuhkan yang tanda sama dengan ini. Kita gabungkan ke bagian if, kemudian kita klik variabel, lalu kita ambil get yang kosong ini, kemudian kita ubah menjadi global timer. Nah, habis ini kan masih kosong nih. Kita isi yang mat, kita klik mat ya. Ini kita ambil yang blok 0 ini, nah digabungkan. Habis itu, nah ini kan tulisannya kan, jadi kalau misalnya timernya itu sama dengan 0, berarti menunjukkan detik ke 0. Maka suaranya bunyi dong. Nah, ini kita scroll ke bawah. Nah, ini kita klik yang sound 1 ini. Nah, ini ada tulisan call sound 1 play yang warna ungu ini. Nah, kita taruh nih di bagian sini. Nah, babak tersulitnya sudah terlewatkan. Sekarang kita akan masuk ke babak terakhirnya. Nah, ini kita ubah. Nah, ini kita isi dulu nih bagian yang set ini. Nah, pertama-tama kita bisa klik blok yang ini, yang set global start to false ini. Lalu kita copy, terus kita paste. Nah, kita taruh di bagian set ini. Terus, kita bisa dekatkan mouse ke tulisan timer. Nah, ini kita ambil set global timer to. Terus kan, tadi kan di video itu kan ada text box ya. Nah, jadi text box-nya itu fungsinya untuk mengisi waktu yang kalian inginkan. Nah, maka itu ini kita klik text box 1 ini. Nah, ini habis itu kita scroll aja nih ke bawah. Terus kan ini ada tulisan textbox 1.text. Terus kan ini ada, ini bloknya warna hijau muda nih. Nah, ini kita ambil aja, terus kita gabungkan. Kemudian, nah, ini kita klik label 1 lagi. Habis itu kita ambil nih, set label 1 text to ini. Habis itu, kita klik variables, ambil get yang kosong. Nah, ini kita ubah jadi global timer. Nah, sentuhan terakhirnya, kita klik sound 1 ini, lalu kita ambil yang call sound 1 stop. Nah, jadi deh programmingnya seperti ini, guys. Nah, ini yang set ini maksudnya, jadi ketika aku nanti klik set, nanti waktunya itu tidak akan berjalan. Nah, terus abis itu
nanti kan di text box-nya ini, kalian kan akan ngetik nih waktunya berapa lama. Nah, nanti di text box-nya itu, setelah kalian ketik, kalian klik set, lalu timernya itu akan update sesuai dengan yang ada di text box. Nah, habis itu, ini kan tadi ada label tuh, yang tulisan angka 5 itu. Nah, itu nanti labelnya itu akan berubah sesuai dengan waktu yang tadi kita inginkan menurut text box ini. Terus kita ingin membuat suaranya itu berhenti, maka itu suara alarmnya itu bisa dihentikan dengan cara fungsi call sound one stop ini. Nah, jadi sudah selesai sampai sini aja. Nah, kita bisa connect, lalu kita klik AI Companion, kemudian kita scan pakai aplikasi MIT AI 2 Inventor. Nah, sebentar ya guys, lagi loading. Oh ya. Nah, sebentar ya, ini saya matikan dulu. Ini kelihatan nggak? Bentar ya. Oke. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, ini di play ya. Nah. Ini aku set 10 detik nih. Nah, ini 10. Terus ini di play lagi nih. Nah, habis itu aku berhentikan di tengah. Nah, jadi seperti itu guys. Oke, kira-kira sampai situ saja. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan ya. Terima kasih Kak Reza atas waktunya. Wah, kenapa lu tiba-tiba lemes? Padahal tadi lu semangat banget. Duh, sebenarnya gue tuh bukan ini, Lin. Bukan lemes. Gue tuh Terus lebih ke kenapa? pusing. Lagi kerek gue. Pusing kenapa? Random banget sih tiba-tiba pusing. Orang kita lagi acara, lu kenapa pusing-pusing? Gue tuh kayak lagi kerek, Lin. Dompet gue tuh sekosong hati gue dah. Sumpah, parah banget. Kering. Haha, kasihan deh. Tapi tenang, Vin. Kenapa tuh? Gue punya kabar gembira. Ingat gak tadi kan ada acara yang Mandiri Tax Center 2021, yang itu hadiahnya sampai 10 juta. Beli kaget. Hah, seriusan, Lin? 10 juta. Iya. Wah, total hadiahnya puluhan juta rupiah. Iya, hampir 10 juta. Gila nggak sih? Mandiri Tax Center 2020 bukan sih? 2020, bukannya sekarang udah akhir tahun, 2021 kali Oh maksud iya, lu. aduh sorry banget, Lin. Lin, ngomong-ngomong boleh dijelasin lagi gak sih, Lin? Supaya teman-teman kita ini biar lebih tahu lagi. Oh, tentang Mandiri Tax Center. Boleh dong, itu tuh ajang lomba bikin aplikasi Android gitu. Nanti yang paling keren yang jadi pemenangnya. Kita ada 3 pemenang. Oh gitu. Tapi Lin, aku takut banget nih. Soalnya aku tuh kayak masih awam gitu kan di aplikasi ini. Itu gimana ya? Soalnya Gak tapi apa-apa. pengen banget ikutan. Aku Kapan juga nggak lagi? bisa, cuman aku pede aja aku mau ikut. Aku sih udah daftar ya. Kamu mau ikut tim Kamu aku udah nggak? daftar? Iya, nanti Emang satu tim itu berapa orang, Lin? udah bertiga doang. Tapi kan kita udah berdua nih. Oh. Tinggal cari yang satu. Kak, ada yang mau nggak ikut tim kita? Iya, Oh iya, teman-teman. nggak apa-apa. Tahu kalau misalnya kita nggak bisa juga, kan kita bertiga mungkin sama-sama nggak bisa. Nanti Iya. ada tutor yang bakal ngajarin kita. Asik dah kalau gitu. Berarti nggak usah takut lagi ya. Dan katanya kita ini cuma langsung pakai fitur-fitur dari aplikasi itu kan. Jadi teman-teman jangan takut kalau misalnya kalian nanti takut minder, ada yang lebih jago atau apa. Teman-teman tenang aja karena aplikasi ini tuh kita tuh udah dibatasin teman-teman. Jadi yang ada di fitur-fitur itu aja. Jadi Udah. jangan khawatir. Pede dulu aja. Yang penting Iya. daftar dulu sebelum slotnya kehabisan. Oh, Lin, dengar-dengar katanya HISC ini juga ada kabar angin gitu, Lin, kemarin dengar-dengar dari anak-anak sini. Dengar apa kabar angin? Katanya tuh kita anak-anak catering ini mau dikasih promosi gitu, Lin. Khusus anak catering gitu katanya. Itu apaan sih?
ini rahasia kita ya. Hmm. Jadi khusus hari ini kita ngadain diskon dari 150.000. Nah, khusus hari ini aja 125.000 harganya. Gila nggak sih? Dapat diskon lumayan, 25.000 juga. Jadi 125.000, Lin. Mumpung dompet lu lagi kering kan. Iya sih, sumpah gue pengen banget ikutan kayak ginian. Nah, teman-teman, kalian juga ini langsung daftar ya teman-teman. Bagi yang mau daftar itu bisa langsung di-scan yang ada di layar sini ya teman-teman, langsung di-scan. Betul kan? Nah, oke deh teman-teman, dan teman-teman kalau ada yang mau tanya, boleh langsung tanya aja di sini. Mungkin nanti kakak-kakak panitia bakal bantu jawab ya teman-teman. Teman-teman juga jangan malu-malu karena di acara Mandiri Tech Center itu kalian bakal diajarin dari awal lagi sampai akhir kalian bisa mendalami pelajaran semuanya. Jadi kalian daftar dulu aja lah. Iya. Kapan lagi? Bisa nggak bisa urusan nanti. Yang penting daftar dulu. Yang penting kece dulu kan. Udah ikut event kayak. Kalau ditanya, lu ikut apa? Oh, lomba Mandiri Tech Center dong. Gila nggak sih? Keren. Dan juga ya Lin ya. Kapan lagi tuh teman-teman? Udah kalian bisa menang. Kalian juga berkesempatan untuk memamerkan hasil-hasil kalian nih teman-teman. Karena kan kita kan juga banyak sponsor-sponsor perusahaan-perusahaan besar. Seperti Mandiri contohnya. Iya. Apalagi teman-teman bisa dilirik sama perusahaan-perusahaan besar seperti itu teman-teman. Bisa dipamerin lagi ke teman-temannya. Kayak lihat deh gue bikin aplikasi loh, gila. Kapan lagi bisa gengsinya naik. Habis itu ya udah deh teman-teman, kita kan udah bonding nih. Kita mejeng yuk di GISC sekalian buat kenang-kenangan sesi foto nih teman-teman. Siapa tahu ada yang mau zoom foto kalian. Yuk teman-teman, boleh yuk di on cam semua ya teman-teman karena kita mau sesi foto nih. Yuk boleh Kak Ivan untuk bantuin kita foto. Jadi teman-teman jangan malu-malu ya semua. Ini masih ada yang belum on cam, mau ditunggu atau gimana nih? Boleh, ayo teman-teman on cam yuk semuanya. Udah jangan malu-malu. Iya jangan malu-malu nih teman-teman. Kan kita penasaran muka kalian gimana. Asik nih. Boleh. Ayo teman-teman jangan malu-malu ya. Kita on cam semua. Asik. Terima kasih udah on cam. Dan teman-teman kalau misalnya tadi ketinggalan buat nge-scan, teman-teman boleh minta ya di WhatsApp atau kalian boleh kontak ke panitia-panitia kami di sini untuk daftar. Gitu. Dan bila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung ditanyain aja teman-teman. Nah, sekarang kita on cam dulu ya karena kita mau foto. Yuk teman-teman. Oke, kita mulai ya. Dibantu ya Kak Ivan. Terima kasih. Ayo tahan senyumnya. Ayo teman-teman. Senyum ya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi Kak. Udah. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih semua. Nah, teman-teman, tahu nggak sih acara ini tuh nggak bakal bisa jalan sesukses ini kalau misalnya nggak ada sponsor sama media partner. Bener banget tuh, Lin. Kami mewakili HYSC ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bank Mandiri yang sudah mensupport kami, acara kami dari awal sampai akhir. Dan kami juga berterima kasih pada media partner kami, Metro Xinhua, dan PPI Tiongkok Cabang, Hefei, Wuhan, Suzhou, Liuzhou, Chengdu, Tianjin, Nanchang, Ningbo, Guangzhou, Shenzhen, Beijing, dan Xiamen. Dan cabang-cabang lainnya seperti Chongqing, Changsha, Harbin, dan ada Guilin, Shanghai, Shandong, Kunming, Changzhou, Changchun, Zhejiang, Nanning, dan terakhir Uxi. Dan jangan lupa ada Iko Prasmulyaki. Nah, kami juga nggak lupa berterima kasih kepada kalian, para peserta, yang udah ikutin acara dari awal sampai akhir. Kalian keren banget. Dan teman-teman, kami juga sangat berterima kasih dengan adanya para panitia, acara ini dapat berjalan dengan baik. Nah, Lin, kan aku pengen banget tuh mengapresiasi para panitia di sini. Itu gimana ya, Lin, caranya? Kasih yel-yel kali ya. Kayak yang terbaik deh, terakhir aja. Iya, yang boleh terakhir lah, nih, teman-teman. Kita apresiasi, kasih panitia. Supaya panitia-panitia sangat berterima kasih dan bersemangat dan senang semuanya pada acara hari ini ya, Lin ya. Kali ini aku deh yang ngasih aba-aba, Kevin terus kan gantian kali. Boleh, Lin. Yuk. 1, 2, 3.
Tethering. Tutoring. Ini kurang mantap nih. Kurang semangat. Iya. Ayo semangat lagi dong. Karena kan mungkin tadi kaget juga lah ya, Lin ya. Oh, mungkin udah akhir acara jadi agak lemas. Iya, nggak apa-apa. Kali ini ayo teman-teman untuk para panitia nih kita ya. Iya, Yuk langsung. 1, 2, 3. Tethering. Terima Mantap. kasih banyak teman-teman pada hari ini yang sudah menemani kita juga ya, Lin ya, pada hari ini. Nah teman-teman, kita ini udah sampai ke penghujung acara nih, Lin ya. Sayang banget. Iya nih, sedih. Nah, kami minta maaf jika ada Benar, kata yang teman-teman. kurang berkenan di hati kalian. Nah teman-teman, untuk linknya ya teman-teman, ini akan dikasih ya teman-teman semua link sertifikat. Saya Kevin. Saya Karlin, kami berdua pamit undur diri. Tethering. TechSetter Tutoring. Sampai jumpa di Mandiri TechSetter 2021. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa Pada daftar hari ini. ya. Iya. Langsung ya teman-teman. Kalau misalnya tadi mau daftar lagi, aku ingetin lagi teman-teman bisa langsung kontak ke panitia. Jangan lupa isi formnya juga, Iya, itu udah teman-teman. dikasih ya. Oke. Thank Terima you. kasih banyak teman-teman.